Upaya pembebasan Irian Barat terbagi menjadi dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur diplomasi, yang kedua adalah jalur konfrontasi. Pembebasan Irian Barat. Irian Barat merupakan salah satu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 tahun sejak kemerdekaan, Belanda yang seharusnya sudah meninggalkan Indonesia masih bertahan di bumi Papua. Hal tersebut membuat Indonesia geram. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia melaksanakan konferensi meja bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. Perundingan tersebut menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia atas seluruh tanah bekas jajahan Belanda kecuali Irian Barat yang akan dikembalikan 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1951. Namun, tahun 1950 telah berlalu. Belanda ternyata kembali ingkar janji. Tidak hanya bertahan di Irian Barat, tapi bahkan Belanda juga membantu menyiapkan Irian Barat untuk merdeka hingga akhirnya terpecah dari Republik Indonesia. Upaya pembebasan Irian Barat yang pertama adalah melalui jalur diplomasi. Melalui jalur diplomasi, pemerintah Indonesia mengirim beberapa diplomatnya untuk memperjuangkan Irian Barat melalui forum internasional. Beberapa upaya diplomasi tingkat internasional antara lain melalui Konferensi Kolombo April 1954, Konferensi Asia Afrika April 1955, dan berhasil mendapat dukungan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB pada tahun 1954 sampai 1957, tapi gagal. Jalur yang kedua adalah jalur konfrontasi. Konfrontasi sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah konfrontasi politik, bagian yang kedua ekonomi, dan yang ketiga adalah fisik atau militer. Melalui konfrontasi politik, 4 upaya telah dilakukan, yaitu yang pertama, pembubaran Uni Belanda, kedua, pembentukan Provinsi Papua Barat di Soasiu, yang ketiga, pembatalan hasil KMB secara sepihak, dan yang menjadi puncak adalah pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1961. Selanjutnya adalah konfrontasi ekonomi. Cara yang digunakan adalah dengan 3 cara. Yang pertama adalah memboikot perusahaan-perusahaan Belanda dengan tidak ada yang bekerja, jangan membeli hasil produk buatan Belanda, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelarangan bagi maskapai penerbangan Belanda atau KLM dan maskapai pelayaran Belanda atau KPM untuk mendarat atau berlayar di wilayah Indonesia. Hal itu tentunya sangat merugikan. Yang terakhir adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang dilakukan pada tahun 1957 sampai 1958, yang meresahkan orang Belanda karena banyak orang Belanda yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Pada puncaknya akhirnya kita merebut secara paksa Irian Barat dengan konfrontasi fisik atau konfrontasi militer, yaitu dengan cara Trikora oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden kita waktu itu di alun-alun utara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1961, yang isinya gagalkan seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pergian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan jalan hanya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman pimpinan Belanda. tindak lanjut dari Trikora adalah pembentukan Komando Mandala. Komando Mandala dibentuk pada tahun 1962. Artinya Indonesia siap melakukan military operation dengan 3 tahapan.
Yang pertama adalah tahap infiltrasi atau penyusupan ke wilayah Irian Barat. Yang kedua adalah tahap eksploitasi atau kontak senjata. Dan yang ketiga adalah konsolidasi atau pengamanan agar tidak ada yang terjadi di luar keinginan. Tujuan dari dibentuknya Komando Mandala adalah menciptakan status de facto atas wilayah di Irian Barat. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto dengan markas di Makassar. Strategi yang disusun Panglima Mandala tersebut dinamakan Strategi Panglima Mandala. Operasi-operasi militer terus dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Operasi-operasi tersebut antara lain Operasi Benteng Ketaton di Fakfak dan Kaimana, Operasi Serigala di Sorong dan Taminabuan, Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke, serta Operasi Jaya Wijaya dengan target utama kota Hollandia atau Jayapura. Infiltrasi lewat jalur laut. Pada tanggal 15 Januari tahun 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru antara kapal jenis motor torpedo boat atau MTB, Alre dan dua kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran itu, Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno gugur karena KRI Macan Tutul yang ditumpanginya harus menghadapi kapal perusak dan fregat Belanda yang dibantu pesawat udara. Komodor Yos Sudarso pada waktu itu menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut. Gugurnya Komodor Yos Sudarso hingga kini terus dikenang oleh para prajurit TNI Angkatan Laut sebagai Hari Dharma Samudra. Berikut adalah pesawat-pesawat yang digunakan saat tahap infiltrasi Komando Mandala lewat jalur udara. Saat itu hanya 4 negara saja yang memiliki pom bom strategis jarak jauh, salah satunya adalah negara Indonesia. Akhirnya seorang diplomat Amerika Serikat Edward Baker mengajukan sebuah rencana sebagai penyelesaian masalah Irian Barat dan dilaksanakanlah New York Agreement pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 dengan isi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA dan pada tahun 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tindak lanjut dari dilaksanakannya New York Agreement adalah dilaksanakannya Popera. Popera dilaksanakan dengan suara bulat menghasilkan bahwa
Rakyat Irian Barat menyetujui untuk bergabung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.